ingat gambar kita, dia melar. Begitu dia melar, hilang sensitisasinya. Anak itu bisa nggak ada rasa mau 5 hari, 7 hari. Nah itu yang kita khawatirkan. Tugas kita apa? Keluarin. Tetapi dalam waktu yang bersama, kita sebagai orang tua, kasih pede ke anaknya bahwa, ayo, kita harus ke WC, harus kita keluarkan. Nah, toilet training kalau dari 3 tahun. Tujuannya adalah bersamaan sehingga fesesnya lunak, anaknya mulai lebih pede. Tetapi anaknya tidak akan pede-pede kalau fesesnya nggak lunak-lunak gitu. Tapi si feses nggak didorong-dorong juga kalau si anak nggak berani-berani. Jadi kan dua hal yang harus bersama-sama. Kadang-kadang sih memang benar kalau kita baca di literatur kan, ayo kita kasih support ke anaknya, kita berikan semangat ke anaknya, kalau kita kasih reward kalau dia setuju. Tapi pada satu saat, satu ketika, anak itu nggak bisa, dia nggak perlu hadiah. Dia takut rasanya mau kayak mau hadiah apapun dia takut saking ini. Nah disitulah perlu push sedikit dari orang tua, tentu dengan kewibawaan orang tua bahwa dia harus takut ke kita, harus ke WC dia. Karena dia rasa takut ke WC, dia akan keluarin kan. Begitu dia plong, nanti kita dengan maintenance yang bagus, lama-lama kan lunak-lunak terus, akhirnya dia hilang rasa cemasnya dan kembali percaya diri untuk buang air besarnya. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi biasanya memang pendekatan kita kepada anak ya Prof ya, untuk mengingatkan mungkin trauma, iya dulu pernah sempat sakit, jadi mereka takut untuk buang air besar sendiri. Menghilangkan rasa trauma itu yang lebih susah. Gitu. Betul. Tapi mungkin kalau sekali udah dikasih pencahar dan dia nyaman, nah itu bisa kita pakai bahwa buang air besar tuh bisa nyaman nah, gitu. Seringkali orang tua juga begini, Putri. Khawatir anak saya bergantung obat. Anak ibu memang bergantung obat, tapi saat ini bergantung obat. Suatu saat akan kita turunkan. Nah, seringkali juga begitu dia bagus, berhenti gitu. Padahal belum siap anaknya, traumanya masih dia kita harus terekam dulu di kepalanya bahwa aku udah lunak, gak sakit. Oke, aku berani ya gitu. Pelan-pelan tapi nanti juga pasti bisa ya, Prof. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Nurul dari Jakarta Timur. Ini apabila bayi yang tidak mendapatkan ASI dari awal, Prof, apakah ini ada resiko lebih tinggi untuk bikin pencernaan anaknya jadi lebih sensitif? Jadi entahkah apa anaknya lebih gampang diare atau malah jadi lebih sembelit? Ini ASI ada pengaruhnya nggak, Prof? Oke, pertanyaan bagus sekali menurut saya. Ini ya, Ibu-Ibu. Saya pikir kita udah sepakat semua di sini. ASI adalah the gold standard. Kebayang nggak Ibu ya? Saya kasih bagaimana kebesaran ASI itu ya, sebagai contoh ya. Si bayi lahir kecil kan, cuma 3 kilo. Kebayang nggak lambungnya kecil? Ya, si bayi itu harus tumbuh dong. Dia bisa naik 1 bulannya 750 gram. Kan dia perlu energi, perlu kalori, ya kan? Nah, kita tahu bahwa kalori energi yang paling besar ada dalam lemak. Lemaknya itu harus lemak yang rantai panjang. Gitu. Ya. Padahal si bayi itu kan belum sempurna ususnya kan. Dia boro-boro mencerna lemak dengan baik. Lemak itu baru bisa 4 bulan, 6 bulan ke atas. Apa yang terjadi? Oleh Allah, ya, si ASI itu, memang kandungan ASI itu lemak rantai panjang. Kan logika kita gimana? Kita kasih ASI yang mengandung lemak rantai panjang, gak bisa dicerna dong oleh si bayi dong. Orang enzimnya belum ada. Tuhan kasih enzim dalam ususnya. Jadi udah dicerna sendiri, sehingga waktu dikasih ke kita, si lemak itu udah siap cerna. Si bayi nggak usah capek-capek kita sudah siapin kamu, tinggal langsung dicerna. Kebayang nggak? Jadi secara energi dia tinggi sekali, secara volume dia kecil karena memang lambungnya kecil kan. Tapi kalau ini diganti ke susu formula, mungkin volumenya harus lebih dibanyakin lagi kan, karena untuk mendapatkan. Tapi tentu sekarang formula dimodifikasi. Kedua, kadar antibodi di dalam ASI itu bukan 5 kali, bukan 10, ratusan kali. Dan itu tidak bisa terjadi kita nggak bisa nambahkan antibodi dalam susu formula kan. Nah artinya terus kedua, mikrobiotanya yang mendapat ASI eksklusif itu, selain si ASI eksklusif mengandung mikrobiota yang Lactobacillus bifidobacteria, begitu kita mendapatkan ASI mengandung human milk oligosaccharida, itu kayak makanan spesifik untuk mikrobiota. Begitu kita kasih, subur tuh kuman-kuman baik dalam usus bayi. Yang kita tahu itu adalah awal dari perkembangan saluran cerna yang selanjutnya. Jadi itu, saya pikir usahakan ya teman-teman, ibu-ibu, ASI is the best. Tapi kalau memang kondisi indikasi medis tidak ada, tidak bisa, memang tidak bisa, kita
kita tidak usah terfrustasi, pasti ada solusinya ya. Oke, Prof.